Bolehkah seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan walinya diwakilkan ke KUA padahal walinya wanita tersebut masih sehat dan hadir di acara pernikahan? Boleh. Boleh, nggak masalah. Itu sudah kita bahas hari ini kan. Boleh, jadi nggak masalah. Jadi walaupun si ayahnya perempuan sehat ya, pintar, tapi dia udah deh KUA aja, wali aja yang menikahkan, nggak ada masalah. Itu semua dibolehkan. Saya menikah tapi tanpa restu dari ayah mertua. Cuma tetap dinikahkan beliau. Setelah akad beliau menyebut nikah kami tidak sah, batal. Saya pernah dengar ceramah di YouTube ada salah ustadz yang mengatakan menikah tanpa restu mertua ayah wanita nikahnya batal. Karena mertua jadi wali karena terpaksa bukan dari hati. Bicara terpaksa, terpaksa itu memang bisa membatalkan apa yang dia ucapkan. Seperti seorang suami, ada perampok datang ke rumahnya, pegang tembak ke kepalanya mengatakan ceraikan istrimu. Lalu sang suami mengatakan aku ceraikan istriku, nggak jatuh cerainya itu jamaah. Perampok pegang nikahkan aku dengan putrimu. Ini namanya terpaksa. Tapi mertua yang maksa siapa? Ketika menikahkan. Artinya terpaksa itu tidak punya pilihan jamaah. Tapi kalau dia menikahkan nggak ada terpaksa. Siapa yang mengancam dia? Artinya kalau dia tidak menikahkan dia akan dibunuh umpamanya. Ketika itu betul yang dikatakan tidak sah. Maka sampai batas apa terpaksa yang disebut oleh ayahnya. Kalau terpaksa karena nggak enak sama istrinya atau nggak enak sama temennya bukan terpaksa itu. Itu hanya malu aja dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada terpaksa yang memang akad itu tidak sah, betul. Tapi terpaksa seperti apa? Antum perlu tanya lagi sama mertua. Atau datang kepada hakimnya. Datang kepada KUA antum. Sampaikan, mertua ana menyampaikan ini. Urusannya ini harus didudukkan. Siapa yang bisa mendudukkan? Yang mengeluarkan buku nikah. Karena buku nikah sudah keluar, tapi katanya ayah nggak sah. Ini kan bertentangan dengan buku nikah yang sudah dikeluarkan oleh KUA. Maka antum sampaikan kepada pejabat KUA, petugas KUA bahwa mertua ana merasa tanda tangan dia itu karena terpaksa, dia menikah karena terpaksa, dia beranggapan ini nggak sah kata dia. Biar KUA yang memanggil dan menyelesaikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Suami masuk penjara 4 tahun. Yang ditanya apakah istri berhak minta cerai? Apakah suami boleh menolak permintaan cerai istrinya? Gitu. Tentu kalau masuk penjara, ini dilihat dulu apa sebabnya. Dilihat dulu apa sebabnya. Kalau si laki-laki ini memang pelaku fasak, kefasikan, ya. Misal memang dia membunuh, dia merampok. Nah ini tidak usah tunggu 4 tahun, ya. Memang dari awal dia bisa ajukan ke hakim. Dan itu ada bahasan kita, ada bahasan khulu sebenarnya. Perempuan itu boleh ajukan khulu. Kalau terbuka pintu kefasikan, dosa besar yang dianggap biasa oleh pelakunya. Rutin zina tiap hari, rutin mabuk tiap hari. Ini pokoknya jadi kebiasaan, gitu kan. Sudah tidak dianggap sebagai dosa bagi dia. Maka ini terbuka pintu kefasikan. Nah ini boleh. Ajukan aja di hakim, nggak ada masalah itu. Itu tidak ada pelanggaran agama. Jadi tidak harus tunggu waktu 4 tahun atau sesuatu. Tapi kalau suami baik-baik, misalnya dia difitnah, dia kena fitnah, dia ada masalah, dia tidak bersalah, maka ini dianjurkan ibu sabar. Dan sebagian ulama mengembalikan seperti masa menunggunya suami yang hilang, itu 6 tahun. Masa suami yang hilang 6 tahun. Misal ada suami safar, kemudian hilang jejaknya, nggak ada. Maka kalau sudah 6 tahun, dia lebih baik, lebih afdal ajukan perceraian. Lebih baik. Tapi kalau dia mau bertahan itu hak dia. Kalau dia mau cerai sebelum masa 6 tahun juga tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi hukum syar'i mengatakan afdalnya dia menunggu. Kalau suaminya hilang, tidak jelas kemana. Jadi ini biasanya kayak zaman dulu tuh orang pergi berdagang. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya ada komunikasi, ada
ada media yang luar biasa ya memudahkan kita untuk komunikasi. Kalau zaman dulu orang kalau sudah safar ke satu perniagaan itu bisa kembali bisa enggak ya. Karena tidak ada alat komunikasi, bisa mati di jalan segala macam. Ini akan ada hukum syar'i sendiri. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Istri ana sering meninggalkan sholat ketika ana pergi keluar kota. Dan sudah sering ana nasihati untuk jangan meninggalkan sholat. Bagaimana hukum istri seperti ini dan apakah ana akan tetap menanggung dosanya di akhirat kelak? Jamaah rahimakumullah. Ini terjadi karena suami salah pilih istri. Dia berarti kita sudah sampaikan batas minimal, standar minimal agama seseorang itu melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini istrimu di bawah standar. Sholat aja masih kurang-kurang. Kenapa engkau menikahin dia? Maka nasihat ana buat antum tobat sama Allah Azza wa Jalla. Seorang suami bertobat, beristighfar. Karena dia tidak taat dengan anjuran Rasulullah SAW untuk memilih wanita yang beragama baik. Engkau memilih wanita mungkin yang cantik, mungkin wanita yang kaya, sehingga sekarang seperti ini. Kalau dulu engkau berharap istri bisa diperbaikin, insya Allah bisa diperbaikin. Tapi engkau harus berada di samping dia. Kalau engkau meninggalkan dia, itu risikomu. Karena istrimu belum baik. Seharusnya engkau tidak tinggalkan dia. Sampai dia benar baik, engkau baru boleh keluar kota. Maka nasihat ana, kalau antum tidak bisa berada satu rumah sama dia karena antum kerja merantau keluar kota, lebih baik antum pisah sama itu perempuan. Kalau dia memang gak baik, gak sholat. Atau antum carikan lingkungan yang baik buat dia, yang mendukung dia. Terus terang jamaah, kadangkala ada wanita-wanita yang memang lingkungan keluarganya itu meremehkan sholat. Sehingga ketika dia tinggal sama orang tuanya, ya gak sholat lagi dia. Maka antum harus jagain dia. Kenapa disyariatkan hijrah? Untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Yang membunuh 100 orang, apa kata orang alim? Ketika ditanya, apakah aku masih bisa bertobat? Wa maladzi yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangmu dari tobat? Cuma masalahnya satu, kampungmu itu kampung buruk, kampung jahat. Kamu kalau mau berubah, mau bertobat harus hijrah dari kampung itu. Ini pun yang dilakukan suami. Ketika ingin istrinya jadi baik dan engkau masih ingin bersama dengan dia, engkau harus perbaikin dia dengan cara hijrah, dibawa tuh istrinya. Sehingga engkau bisa terus membiasakan dia untuk sholat. Kenapa sholat itu disuruh sejak umur 7 tahun? Karena butuh pembiasaan. Mungkin istrimu sama orang tuanya gak disuruh sholat dulu. Maka berat buat engkau sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak ingin menikah lagi, alasannya sudah nyaman hidup sendiri? Ya, sebenarnya ini kehilangan fadilah ya. Karena kata Nabi SAW, nikah adalah sunnahku dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku. Ini kalau kita bicara secara global ya, laki-laki dan perempuan yang masih gadis atau masih bujang nggak mau nikah. Ini sebaiknya jangan nikah, tetap nikah, usahakan tetap nikah dan cari orang-orang yang baik dan soleh atau soleha. Tinggal masalah janda. Kalau janda dia memang punya khiyar, dia mau lanjut nikah atau tidak itu haknya dia udah. Tapi kalau gadis ini dianjurkan, sama halnya dengan khusus janda saja. Ya. Kalau duda tidak ada bahasan, duda tetap disuruh nikah. Laki-laki tetap disuruh nikah. Kenapa janda tidak dianjurkan di sini atau punya khiyar? Kalau dia tidak punya anak, punya khiyar. Kalau dia punya anak, ya, dan anaknya masih kecil-kecil, afdal nggak nikah. Afdalnya, tapi boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, termasuk penghuni surga wanita yang dikaruniai oleh Allah anak-anak yang masih kecil-kecil, suaminya cerai atau suaminya meninggal, kemudian dia menahan diri untuk menikah lagi. Dia menahan diri karena khawatir anak-anaknya terbengkalai. Apalagi misalnya dari masa menyusui misalnya, masa 2 tahun, kemudian cerai sama istri suaminya atau misalnya meninggal suaminya. Terus dia buru-buru menikah. Ini suaminya, ini laki-laki sekarang bukan ayahnya si bayi yang disusuin loh.
belum tentu dia mau terima. Kita sudah tahu dalam biologis pasti mereka akan bercumbuan segala macam. Ini bayi bisa jadi korban, gitu kan. Maka ini ada punya fadilah sendiri. Nabi SAW menyatakan bahwasanya akan menjadi penghuni surga wanita yang tidak menikah lagi kalau memiliki anak-anak yang masih kecil dan dia khawatir terbengkalai. Bagaimana dengan yang anak-anak yang sudah besar? Yaitu khiyar, kembali kepada hukum khiyar lagi. Seperti janda yang tidak punya anak, dia mau nikah silakan, dia tidak mau nikah nggak masalah, gitu kan. Walaupun anjuran para ulama secara global menikah, gitu kan? Menikah. Karena menikah itu kalau insya Allah mengikuti cara benar, syaratnya, rukunnya, tata cara syar'i, niatnya karena Allah ikhlas, pasti insya Allah nyaman, gitu. Jadi nggak usah menganggap dirinya sekarang nyaman tanpa pasangan. Karena nanti fitrah manusia teman-teman sekalian, ada saatnya nanti kita rindu pengen punya anak, rindu pengen punya pasangan. Nanti ada saatnya, ada di masa-masa waktu umur kita berjalan seperti itu. Ustadz, saya sering sekali ingin melayani suami saya. Masak keinginan suami, romantis, dan lain-lain. Tapi saya masih tinggal bersama mertua, jadi sering merasa tidak enak. Dan saya jadi sering di dalam kamar saat ada suami. Apa tidak apa Ustadz? Jamaah buat para lelaki. Allah itu mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum wala tudarruhunna. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian, dengan keluasan kalian. Jangan membahayakan mereka. Jadi kalau istri kumpul sama mertua, kalau memang bisa sepemahaman mereka, insya Allah alhamdulillah baik. Tapi kalau tidak, suami harus tahu di antara hak istri tempat tinggal buat dia. Tidak satu rumah sama mertua, enggak. Tapi kalau alhamdulillah mungkin memang harus merawat orang tua, merawat mertua, istri sabar menghadapi hal itu. Dulu jamaah, dan masih sekarang masih ada. Dulu itu rumah itu berdekatan, rumahnya menantu, mertua, ya itu biasanya berdekatan di kampung itu. Tapi tidak satu rumah. Dan rumahnya dulu nggak besar-besar juga. Maka kalau bisa punya rumah berdekatan dengan mertua. Paling tidak dapurnya sendiri, ya. Ada ruang tamu sendiri sehingga ada kebebasan lah. Tapi tidak jauh dari orang tua. Itu bagus. Kalau nggak harus beli rumah, ya ngontrak rumah yang berdekatan. Tapi kalau seperti yang Anti sebutkan tadi, Anti alhamdulillah di rumah itu nggak ada masalah, cuma sering di kamar nggak ada masalah insya Allah. Apalagi kalau satu rumah masih ada ipar-ipar jamaah. Itu berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk ke tempatnya perempuan-perempuan itu. Karena perempuan itu nanti di rumah inginnya dia buka jilbab, gara-gara ada iparnya sepanjang hari pakai jilbab. Kalau dia pakai cadar sepanjang hari. Tapi kalau dia punya rumah sendiri, bebas dia. Dan bebas melayani suaminya. Apa hukum suami yang menceraikan istrinya hanya karena istri tidak bisa bergaul? Semestinya tidak boleh nih. Ajar dia bergaul. Kenapa harus diceraikan? Dan bergaul apa dulu yang dimaksud ini? Allahu alam. Saya pribadi, saya lebih suka kalau istri saya malah tidak banyak bergaul. Kalau saya pribadi, kenapa? Karena perempuan suka mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Makin banyak teman-teman gaulnya makin masalah ini. Iya. Makin mudah terpengaruh. Mayoritas rumah tangga yang rusak itu karena pergaulan. Malah itu. Mestinya suami ini sadar kalau ini kebaikan sebenarnya, jangan diceraikan istrinya. Gitu. Malah baik jadi suami istri itu cuma fokus kepada suaminya. Saya sampai bilang kadang-kadang sama istri saya, ingat suami adalah nomor satu. Dahulukan apapun komunikasi apapun sama suami. Malah saya batasi supaya jangan sampai kemana-mana. Karena kadang-kadang ada orang datang ngomong sedikit, apapun yang dia ngomong, duduk di ruang tamu, kayaknya kursinya kurang bagus nih. Ibu-ibu terpengaruh gak tuh sama tamu begitu? Jangan bilang enggak. Nanti dia ngomong sama suaminya, kayaknya tamu tadi bilang kursi tidak bagus, ganti ya.
Apalagi kalau sudah bicara macam-macam itu. Tadi saya lewat mobil kamu di bawah itu kayaknya sudah harus diganti itu. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Kayaknya mestinya suami bersyukur sama Allah kalau tidak terlalu banyak bergaul. Bukan juga yang dimaksud sini adalah kaku ya. Yang memang harusnya istri itu bisa lebih supel dengan mertua misalnya ya, atau dengan terutama dengan suami dalam pergaulan ini harus dia lebih bisa proaktif maksud saya. Saya sudah berumah tangga belasan tahun. Sampai saat ini belum diberi keturunan. Apakah lebih utama menikah lagi untuk mencari keturunan atau bersabar? Nah, di antara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Tapi bukan berarti kalau antum gak punya keturunan, antum harus menikah lagi. Nabi Zakaria itu bersama istrinya sampai umur hampir 100 tahun. Gak punya anak. Namun keduanya tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah abadikan cerita Nabi Zakaria itu di surat Maryam. Bagaimana Nabi Zakaria mengatakan idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah menyala dengan uban. Tapi aku walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah sengsara dengan memohon kepadamu. Jadi antum silahkan berdoa terus. Tapi kalau antum mau menikah lagi, nggak apa-apa. Silahkan, tapi dengan syarat antum bisa berlaku adil. Istri-istri Nabi itu hampir semuanya nggak punya anak, jemaah. Aisyah nggak punya anak, Zainab nggak punya anak. Sofia nggak punya anak, Ummu Hafsah nggak punya anak, Subhanallah nggak punya anak mereka, dan mereka bersabar menghadapi hal itu. Artinya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mati nggak punya anak. Itu ujian buat dia. Tapi buat seorang suami kalau dia mau nikah lagi diperbolehkan dengan catatan mampu berlaku adil. Tapi kalau dia merasa kayaknya nggak bisa Ustaz ya, kenapa? Soalnya anak tinggal di rumahnya istri Ustaz. Itu gimana mau kawin lagi, rumah nggak punya, istri yang ngasih makan. Ini kadang-kala ada suami-suami nggak tahu diri jemaah. Nah nikah lagi pakai duitnya istri. Nggak boleh. Kalau antum tidak mampu memberikan nafkah, malah istri yang ngasih nafkah sama antum jangan nikah lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana juga dengan suami yang tidak mau menceraikan ataupun tidak menggauli istrinya sampai lebih 1 tahun? Bagaimana solusinya? Ini perempuannya khiar, sama pertanyaan sebelumnya tadi ya. Jadi bagaimana kalau suami tidak mau menceraikan? Maka ini haknya suami, dia tidak mau ceraikan, itu haknya dia. Tapi ibu lihat, kalau suami benar ya terima. Karena itu kebaikan mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau misal memang dia salah, dia buruk, kita nasihatin dia tidak mau dengar, misalnya pelanggaran-pelanggaran syar'i, suka mukul lah ya. Apalah kata-kata kasar terus menerus keluar dari lisannya seperti orang tidak punya kebaikan sama sekali, tidak ada romantis, tidak ada kata-kata yang santun. Ini wajar saja, boleh diajukan ke wali ya. Kalaupun istri sudah terlewat batas perilakunya dan dinasihatin berkali-kali tapi sang suami selalu berpikir 1000 kali untuk menceraikannya karena ada anak-anak kami, karena suami kasihan dengan anak-anak akan masa depannya, tolong solusinya Ustaz. Ya kalau mau bersabar itu bagus, itu ajang dakwah. Mau bersabar, ajang dakwah. Dan coba begini, kalau sedang menghadapi masalah teman-teman cari inti permasalahan. Inti permasalahan apa sebenarnya? Apa yang memicu masalah ini? Coba grogotin dan perbaiki di situ. Itu insya Allah bisa. Yang pertama. Yang kedua, jadi mencari inti masalah lalu diperbaikin dari situ. Yang kedua, banyak doakan kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kita tahu permasalahan, misalnya dokter itu, kalau dia baru datang, orang baru datang konsultasi kan, itu ditanya dulu ya, apa makan ini, makan itu, apa yang dirasa, apa yang ini, di mana sakit, orang begitulah. Jadi dia dokter semua itu tujuan mau mengerucut ke satu masalah. Intinya apa sih sebenarnya? Oh ini, baru dikasih obat yang tepat.
Gitu kan? Nah seperti itulah kurang lebih. Kita kalau tahu inti permasalahan dan kita perbaiki, insya Allah bisa baik kok itu. Dengan juga kita doakan kepada Allah SWT agar Allah ubah. Sabar saudaraku seiman. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai istrinya 950 tahun. Ini baru sebulan sudah deh nggak cocok, ceraikan saja. Terus ganti orang lain, manusia juga loh. Hah? Sama, beda casing, tapi sama manusianya. Ini surah-surahnya juga. Masya Allah. Jadi kalau saya sarankan ya sabar, itu lebih baik. Tapi kalau memang dilihat efeknya buruk, seperti misal seorang naudzubillah wanita pezina, kasar sama anak-anak, suka mukul, caci maki dengan kata yang tidak benar, kalimat-kalimat kemusyrikan keluar dari lisannya, nasihatin nggak mau, ya ini diceraikan. Ini diceraikan. Ada salah satu teman saya itu, dia menceraikan istrinya, padahal sebenarnya dia sayang sama istrinya. Beliau kebetulan tinggal di Jeddah. Saya tahu gara-gara istrinya sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Kalau lagi marah itu mencaci maki sampai pada tingkat memungkiri nikmatnya Allah. Wah, ini bahaya sekali ini. Memang berbahaya, itu pun berbahaya juga buat anak-anak dalam pendidikannya. Nah, ini memang kalau sudah diingatkan berulang kali tidak mau, ya sudah diceraikan, gitu. Kalau masalah pikir anak-anak di sini tentu kita lihat ya. Kalau misalnya cuma efek-efek tidak berefek pada anak-anak tetap bisa bapak pandu, bapak ajak ke masjid, apa segala macam di pendidikannya juga istri nggak campur. Cuma ada beberapa hal, mungkin penyakit malasnya, mungkin penyakit apa. Kalau ngomong kasar misalnya, itu semua adalah masih bisa disabarin. Asal tidak berefek. Kalau sudah berefek ke anak, dia ajak anak-anak kepada masalah-masalah yang parah, buruk sekali akhlaknya, ini tidak boleh. Ini lebih baik ditinggalkan. Dan saran saya tentu sebelum cerai di sini, kalaupun memilih cerai, ini lebih baik bapak istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita bahwa saya sebagai seorang istri belum pernah meminta benda-benda mahal. Saya cuma minta satu saja yang sampai sekarang saya jarang dapat dari suami, yaitu perhatian. Dengarkan nih antum nih. Jujur saya ingin seperti tema pengajian hari ini. Namun apa saya harus selamanya begini? Dia lebih sering memandang HP daripada saya. Bahkan untuk menggandeng tangan saya pun seperti sulit sekali untuknya. Mohon solusinya Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Nih jamaah, ana pernah berjumpa dengan 2 istri jenderal ketika haji. Dia panggil ana waktu mahasiswa, Syafiq sini kata dia. Tolong suami-suami kita dikasih nasihat kata dia. Kalau bicara harta jangan ditanya. Mereka cukupin kita semuanya. Tapi sampaikan kita itu butuh perhatian. Masya Allah jemaah. Rasulullah SAW begitu perhatian sama istrinya. Kalau masuk rumah dia bantuin istrinya SAW. Sebagian suami masuk rumah langsung tidur. Ngorok kadangkala. Rasul SAW nggak langsung tidur. Dia ngobrol sama istrinya. Diperhatikan istrinya. Istrinya bercerita, pernah Aisyah itu cerita panjang jemaah. Hadis Ummu Zara. Nabi SAW dengerin sampai selesai. Ini perhatian. Kadangkala suami sudah tahu dengan ceritanya. Bang, engkau tahu bang, ada kejadian gitu. Oh iya sudah tahu. Nah, itu kejadian lama sebenarnya itu. Antum seharusnya jadi pendengar yang baik. Dengarkan, Rasulullah SAW dapat wahyu dari langit. Dia dengerin cerita istrinya. Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk perhatian. Beliau memberikan hadiah kepada istrinya. Beliau subhanallah mandi bersama istrinya. Biasanya pengantin baru mandi bareng. Insya Allah. Dapat 2 tahun gantian. Nah, siapa dulu yang mandi? Pingsut lah. Siapa dulu maksud? Pingsut dia mau mandi. Mandi bareng. Subhanallah. Ini sebagai bentuk perhatian. Sallallahu ala nabi. Makan bersama. Makan satu piring bersama. Maka nasihat ana buat perempuan ini. Coba piring di rumah disodakohkan semua. Bikin satu piring. Tinggal satu piring.
Jadi kalau makan sama suami, afwan bang, piringnya tinggal satu bang. Boleh makan berdua sama abang, Masya Allah. Dulu waktu malam pernikahan, Masya Allah, saling suap. Ya. Sekarang mejanya besar, jauh-jauhan. Istri di sini, suami di sana. Ganti, dirubah. Artinya suasana di rumah nanti bisa ciptakan yang seperti itu. Subhanallah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Bagaimana ketika Nabi SAW tiduran di pangkuan Aisyah sambil baca Al-Quranul Karim ya. Bagaimana pernah Aisyah ini mau nonton atraksi panah tombak itu jemaah. Orang-orang Habasyah. Itu ditanya sama Nabi SAW. Aisyah, engkau mau nonton? Iya Nabi SAW. Subhanallah. Dari kamar, ini kan pertunjukannya di dalam masjid. Jadi Aisyah nonton dari dalam rumahnya. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Jadi Aisyah nonton dari balik pundak Nabi SAW. Aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Setelah berapa lama Nabi bertanya, Afaragti, engkau sudah cukup, udah selesai? Kata dia, belum Nabi SAW. Padahal aku nggak kepingin nonton itu. Aku hanya ingin nempel pipiku sama Nabi SAW. Supaya orang-orang tahu tuh. Gimana dekatnya aku sama Nabi SAW. Dia ingin itu. Cinta. Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Antum jangan malu. Kadangkala di status mengatakan cinta kepada istriku. Aduh malu lah Ustaz, kata dia. Ucapkan itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Itu bukan hal yang tabu cinta kepada istri. Karena cinta yang halal. Maka sekarang anti berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana di rumah itu. Ketika suami umpamanya tidur dengan HP-nya, pegang HP, anti di sebelahnya sambil ambil minyak zaitun pijet kakinya ya. Berusaha untuk memberikan perhatian kepada dia. Tapi kalau suatu saat atau sampai akhirnya suami tidak memberikan perhatian kepada anti minta perhatian sama Allah Azza wa Jalla. Artinya laksanakan pekerjaan anti, tugas anti dengan baik, niscaya Allah tidak akan melupakan kebaikan anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jika suami telah berselingkuh dinikahi, jika suami telah berselingkuh dinikahi dan istri pertama ditalak, apakah istri pertama bisa minta cerai? Saya nggak ngerti. Jika suami telah berselingkuh dinikahi, mungkin dinikahi dan istri pertama ditalak, apakah istri pertama bisa minta cerai? Sudah ditalak, minta cerai. Hah? Bagaimana? Baik, kita coba kemas pertanyaan ini. Mungkin begini. Mungkin dimaksud adalah bagaimana kalau suami berselingkuh, dia nikah dengan selingkuhannya, kemudian dia menceraikan selingkuhannya. Istri pertama mungkin sakit hati, bolehkah minta cerai? Itu khiyar. Karena perbuatannya sudah perbuatan fasik. Berzina, perbuatan fasik, saya bilang sudah terbuka. Tapi kalau dia mau bersabar, dia mau maafkan, itu baik. Cuma ada karakter perempuan memang ya, ibu-ibu, dan ini bapak-bapak ibu sekalian, memang kita garis bawahi. Ada satu poin yang penting dari ibu-ibu, kelebihan, positif. Masih bisa memaafkan. Kalau dalam masalah perselingkuhan. Tapi ini nggak ada pada bapak-bapak ini. Susah memaafkan. Jadi kalau ada suami misalnya selingkuh, lalu dia datang sama istrinya, maafin saya janji tidak ulangin apa segala, tersentuh perasaannya, dimaafin nggak? Maafin. Coba bapak-bapak sekarang, istrinya selingkuh, tahu berzina, lalu dia datang, maafin saya, nah, sudah laki-laki lain, dia nggak mau. Itu memang dalam karakter, gitu kan. Jadi di sini insya Allah dia khiyar, tapi saran saya kalau emang orang sudah taubat nasuha, udahlah, hidup sebentar di dunia, gitu kan. Kita insya Allah akan menuju kehidupan abadi di akhirat, dan hubungan kita sama Allah nih, sama Allah, bukan sama orang-orang ini. Karena istri, suami, anak, orang tua, tetangga, teman-teman, semua urusan dunia nih mata'ul hayatid dunya, hanya perhiasan kehidupan dunia, bukan target. Sebuah kebutuhan selama hidup di dunia, bukan targetnya. Jadi penting untuk digaris bersama dengan teman, kalau makan karena kebutuhan, bukan target. Kalau karena kebutuhan kita akan makan kapan kita lapar. Makanan jenis apapun selama itu halal kita bisa makan. Karena kita hanya tahu, oh saya lagi lapar, yang penting lapar saya hilang, gitu kan. Tapi kalau tujuan ini agak sulit, akan sulit. Pak Ustaz, Ana mau tanya.
Ana sangat sayang dengan suami. Takut cinta terbagi dua. Jangan terbagi dua, bagi 4. Mungkin kalau bagi 2 susah nanti. Apakah nanti ana akan berkumpul dengan suami di surga kelak? Dan apakah istri pertama suami yang sudah meninggal juga ikut berkumpul dengan suami ana? Mohon dijawab Ustadz. Allahu Akbar. Dia mau sendirian aja suaminya di surga. Ini jamaah ada istri-istri yang egois. Kemudian gak tahu diri. Nanti di surga. Orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Orang yang paling rendah derajatnya akan dapat 2 bidadari semuanya. Dikasih sudah sama Allah SWT yang masuk surga. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menceritakan tentang firman Allah, walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian semua apa yang kalian inginkan, kalian akan dapatkan di sana. Itu sampai diceritakan penghuni surga itu lagi duduk-duduk ngobrol, datang awan jemaah. Awan itu datang mengatakan kepada mereka yang lagi duduk, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian minta hujan apa? Minta hujan apa? Kalau di sini hujannya hujan air. Minta hujan apa? Mereka minta hujan emas, macam-macam yang dia minta. Lalu sampai mengatakan amtirina kawaiba atroba. Kita minta hujan bidadari gitu. Dikasih hujan bidadari jemaah. Allahu Akbar. Maka buat wanita, buat para istri, cemburunya wanita itu terkadang bercampur dengan iri dan dengki. Bukan cemburu. Cemburunya seorang lelaki biasanya karena kehormatan. Suaminya cemburu melihat istrinya ngobrol sama laki-laki. Bahkan seorang lelaki cemburu ketika melihat ibunya ngobrol sama orang laki. Ngelihat adik perempuannya, bukan istrinya, adik perempuannya. Dia lihat pakai baju yang kurang tertutup, dia cemburu. Dia panggil adiknya. Itu kecemburuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cemburu yang akhirnya mengantarkan kepada kedengkian, maka nggak boleh. Anti akan bersama istri, bersama dengan suami. Dan kesenangan wanita, kemarin kita bahas. Kesenangan wanita itu bukan hanya dengan laki-laki. Wanita itu lebih senang kumpul sama sahib-sahibnya. Lebih senang dengan perhiasan-perhiasannya. Bahkan sebagian wanita itu kepingin kabur dari suaminya. Karena dikerjain terus sama suaminya. Dia bagaimana berusaha untuk merasa capek, lelah supaya tidak digauli sama suaminya. Karena itulah wanita seperti itu. Makanya Allah tidak jadikan buat wanita punya suami 3, nggak ada. Karena wanita tidak menginginkan hal itu dan itu tidak termasuk syahwat mereka. Syahwat lelaki ada, Allah berikan dia. Jadi anti kalau masuk surga akan berkumpul dengan suami anti. Istri pertamanya akan berkumpul dengan suami anti juga. Dan jangan berpikir ada kecemburuan di sana jamaah. Nggak ada. Ketika orang masuk surga, apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kata Allah dari hati mereka perasaan iri dengki itu hilang. Jadi nggak ada antum melihat oh fulan lebih kaya dari ana, fulan lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, nggak ada. Semua merasa dia orang paling berbahagia di surga nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab.